Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, Polri tidak bisa melepaskan diri dari pengamatan dan penilaian masyarakat. Memiliki kewenangan sangat besar dan organisasinya menembus sampai tingkat desa. Karena itu rakyat menaruh harapan agar Polri selalu tampil sempurna. Sekecil apapun kecerobohan yang dilakukan anggota Polri pasti merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Oleh karena itu anggota Polri dituntut untuk bekerja dengan hati-hati, senantiasa bekerja dengan presisi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dengan tema mengembalikan muruah Polri bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Ya, selamat pagi loh. Sehat-sehat Bang? Ya, sehat ya. Masih percaya dengan kepolisian kita? Ya, harus percaya negara tanpa polisi itu ngaco nanti. Oke, sebelum kita bahas editorial Bang Gauden dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama ini headline Media Indonesia untuk hari ini, kasus Sambo segera dituntaskan. Ini hasil dari rapat antara Komisi 3 DPR kemarin dengan Kapolri dan jajarannya. Segera dituntaskan itu tuntas sampai mana? Apakah akan memenuhi harapan masyarakat atau bagaimana Bang Udin? Ya, yang pertama-tama itu kita apresiasi ya. Rapat yang begitu lama, 10 jam. 10 jam kemarin? Ya, 10 jam. 45 orang anggota DPR bertanya, 45 dari 54 anggota Komisi 3 itu bertanya. Dan pertanyaannya hampir seragam ya. Memuji polisi. Dan tentu kita berharap polisi tetap bekerja keras, tidak makan puji gitu kan. Tapi dia harus bekerja sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dan sejauh ini polisi sudah bekerja maksimal dan hasil kerjanya itu disampaikan secara transparan di Komisi 3. Dan di judul editorial ini kasus Sambo segera dituntaskan, tuntas dalam perspektif polisi. Tugas polisi itu kan melakukan penyidikan dan penyelidikan. Penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya selesailah tugasnya ketika diserahkan berkasnya kepada kejaksaan dan dinyatakan P21. Saat ini sudah 4 dari 5 tersangka itu sudah disampaikan berkasnya ke kejaksaan. Masih ditunggu apakah berkas itu dinyatakan lengkap atau tidak oleh kejaksaan untuk diteruskan ke pengadilan. Baik, kita nantikan sama-sama seperti apa tuntasnya. Semoga memang benar-benar tuntas yang disampaikan ini. Kita tinggalkan itu dulu, kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 1. Ini terkait dengan negeri jiran, ini negeri tetangga kita Bang Gaudens. Mantan PM, mantan Perdana Menteri Najib Razak masuk penjara Kajang. Ini apa ya, dugaan korupsi ya? Atau apa Bang Gaudens? Ya, dugaan korupsi, dan ini pelajaran yang menarik ya, bahwa di negara tetangga kita, hukum itu tajam ke atas kok. Ya, seorang mantan Perdana Menteri karena terbukti melakukan korupsi terkait dengan dana yang dikumpulkan dari masyarakat untuk pembangunan di sana. Ternyata diduga melakukan korupsi dan dimasukkan ke dalam hukuman 12 tahun ya, 12 tahun penjara. Dan diprediksikan oleh para pengamat di Malaysia bahwa Razak ini nanti tidak akan bisa untuk mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri lagi. Itu itu targetnya ya rupanya ya. Tapi yang pasti itu tidak hanya tajam ke bawah seperti di Indonesia, tapi dia tajam juga ke atas. Saya juga percaya sih Bang, sebetulnya hukum di Indonesia masih tajam juga ke atas. Dan mungkin melihat pengalaman negara tetangga ini kita bisa belajar nanti ya Bang Gaudens ya. Ya, mudah-mudahan dalam kasus Sambo itu tajam ke atas ya. Kita tinggalkan dulu itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 2, halaman dalam di harian Anda pemirsa. Ini masih terkait dengan dugaan kasus suap di Universitas Lampung. Kasus suap di Unila diusut ke tahun sebelumnya. Ini maksudnya artinya bahwa kemungkinan bukan di tahun ini saja ya. Bagaimana Bang Gaudens? Ya,
kemungkinan pada tahun-tahun sebelumnya juga karena jalur mandiri yang diduga sebagai arena ladang korupsi itu kan sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Tapi yang diharapkan oleh masyarakat itu bukan cuma Unila, karena dugaan korupsi itu juga terjadi di universitas lainnya yang menyelenggarakan membuka jalur mandiri. Karena itu semua universitas yang membuka jalur mandiri itu mestinya patut dicurigai juga oleh KPK. Dan patut diperiksa? Harus diperiksa. Oke, kan Mendikbud sudah bilang tuh, rektor jangan main-main katanya gitu. Itu belum cukup Bang dibilang begitu, rektor jangan main-main gitu. Dari zaman Bahela itu, rektor tidak boleh main-main. Tapi kan dalam prakteknya itu selalu bermain-main. Iya, saya waktu kecil juga suka dibilang begitu. Kamu jangan main jauh-jauh ya. Tapi saya main jauh-jauh juga sih begitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita tunggu saja nanti bagaimana kemudian kasus Unila ini bisa juga dicegah terjadi di kampus-kampus, terutama PTN yang lain. Kita ke editorial. Editorial pada pagi ini diberi tajuk mengembalikan Muruah Polri. Muruah saya baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sekitar kurang lebih artinya sama dengan wibawa begitu ya Bang Gaudens ya. Memangnya wibawa Polri kenapa Bang harus dikembalikan Bang? Ya, muruah itu sama dengan marwah ya. Itu terkait dengan harkat dan martabat sebuah institusi. Dalam kasus Sambo itu berbagai penelitian dan juga diungkapkan oleh Kapolri sendiri bahwa persepsi masyarakat terhadap kepolisian itu terjun bebas ya. Terjun bebas maksudnya turun ya? Turun ya. Karena itu satu-satunya cara untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat itu dan itu dilakukan oleh Kapolri ialah mengusut kasus Sambo ini secara transparan. Transparansi itulah yang menjadi jaminan bagi masyarakat untuk mempercayai kembali polisi. Dan itu terjadi. Terjadi ya? Ya. Terjadi itu sampai sejauh mana? Karena kalau terjun bebas kan harapannya bisa kembali ke posisi saat dia terjun. Apakah kemudian kepercayaan masyarakat itu naik tapi masih belum kembali ke titik awal? Kita akan bahas itu Bang Gaudens. Dan inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 25 Agustus 2022, mengembalikan Muruah Polri. Mengembalikan Muruah Polri. Polri tidak bisa melepaskan diri dari pengamatan dan penilaian masyarakat, memiliki kewenangan sangat besar dan organisasinya menembus sampai tingkat desa. Karena itu, rakyat menaruh harapan agar Polri selalu tampil sempurna. Sekecil apapun kebocoran yang dilakukan anggota Polri pasti merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Oleh karena itu, anggota Polri dituntut bekerja dengan hati-hati, senantiasa bekerja dengan presisi. Kepercayaan masyarakat atas Polri mencapai titik terendah dalam kasus polisi tembak polisi di rumah dinas polisi yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kasus itu menjadi pukulan keras untuk kepolisian. Pengakuan Kapolri itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR kemarin. Ini tentunya pil pahit bagi kami. Namun demikian, kami terus berkomitmen apa yang terjadi menjadi momentum untuk memperbaiki, untuk terus melakukan perbaikan institusi Polri, kata Kapolri. Didapatnya perbuatan personel-personel yang menghambat proses penyidikan dan telah ditetapkan 25 orang terduga pelanggar yang tidak profesional dalam penanganan olah TKP. Sedikit demi sedikit kepercayaan masyarakat mampu dipulihkan. Kepercayaan itu dipulihkan dengan kerja cerdas mengungkap kasus Brigadir J. Pengungkapan peristiwa itu menjadi semakin terang apa adanya dengan mempertaruhkan muruah institusi Polri. Kapolri patut diapresiasi karena membuka tabir kematian Brigadir J secara terang benderang di Komisi 3 DPR. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ia membeberkan indikasi rekayasa dan penghalangan penyidikan sejak peristiwa itu terjadi.
Dalam kasus itu, 5 orang telah menjadi tersangka, yakni mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Inspektur Jenderal Ferdi Sambo, 2 ajudan Ferdi, yakni Barada Richard Eliezer dan Brigadir Ricky Rizal, istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan asisten rumah tangga keluarga Ferdi, Kuat Ma'ruf. Selain pengusutan kasus pidana oleh tim khusus, Polri juga mengusut dugaan pelanggaran etik oleh Inspektorat Khusus atau IRSUS. Sebanyak 97 personel Polri telah diperiksa IRSUS dan 35 diantaranya diduga melanggar kode etik. Dari jumlah itu, 16 diantaranya sudah ditempatkan di penempatan khusus di Makobrimob dan 2 lainnya sudah ditahanan menyusul penetapan tersangka. Adapun sisanya masih berproses. Publik tentu berharap kasus yang telah berlangsung lebih dari sebulan dan menyita perhatian ini dapat menyeret para pelaku yang terlibat ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Sejauh ini masyarakat masih percaya kepada institusi yang dipimpin Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sedikitnya itu tercermin dari hasil survei Laboratorium Survei Indonesia atau LSI yang menyebutkan mayoritas masyarakat yang diwakili 89,4% responden menyatakan Kapolri telah bersikap tegas. Ia dinilai tak ragu menghukum para oknum bawahannya yang coba-coba menghalangi penyidikan. Survei itu juga menyebutkan sebanyak 80,9% responden menilai Polri sudah cepat tanggap dan proaktif dalam merespons kegundahan dan protes masyarakat dalam melihat ketidakberesan di awal kasus pembunuhan ini terkuak. Sementara 79,2% responden menilai Polri dan Kapolri telah bersikap adil atau tidak pandang bulu. Hasil jajak pendapat LSI yang digelar pada 13 sampai 21 Agustus 2022 ini melibatkan 1.930 responden di 34 provinsi di Indonesia dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error sebesar plus minus 2,24%. Tugas Kapolri ke depan tidaklah ringan. Selain terus merawat kepercayaan masyarakat, ia mesti melakukan konsolidasi internal. Kapolri tidak bisa berjalan sendirian. Ia membutuhkan dukungan publik agar institusi Polri tetap berwibawa dan dihormati. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan beberapa poin terkait dengan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua oleh Irjen Ferdi Sambo. Pemaparan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi Hukum DPR. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan, karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal menjelaskan dan meminta pada saat itu untuk tidak direkam dengan alasan terkait dengan masalah aib. Keluarga mendapatkan penjelasan lebih detail sehingga jumlah tembakan dan posisi tembak menembak serta luka-luka yang ada di tubuh jenazah. Terkait dengan penjelasan tersebut, keluarga tidak percaya dengan penjelasan yang telah diberikan oleh personil Divpropam Polri tersebut. Beberapa hal kemudian ditanyakan, antara lain masalah CCTV yang ada di tempat kejadian, kemudian hal-hal yang dirasa janggal, kemudian terkait dengan barang-barang korban termasuk HP,
Dan kejanggalan-kejanggalan ini kemudian viral di media dan mendapatkan perhatian publik. Bahwa CCTV yang pada saat itu hilang, CCTV di Satpam, dari hasil interogasi pada saat itu kita mendapatkan kejelasan bahwa CCTV tersebut diambil oleh anggota ataupun petugas dari personil di Propam dan juga ada personil dari Barreskrim, dan di situ terungkap peran dari masing-masing personil, siapa yang mengambil, siapa yang mengamankan, dan kemudian pada saat kita laksanakan pemeriksaan lebih lanjut, kita dapatkan juga siapa yang merusak CCTV, yang tentunya ini seharusnya bisa menjadi kunci pengungkapan terhadap kasus ini. Dari hasil rapat ANEF Tim Sus, saya pada saat itu perintahkan pada Irsus untuk kemudian menindaklanjuti dan memeriksa temuan Tim Sus Polri tersebut. Ternyata pada saat itu saudara Richard mendapatkan janji dari saudara FS akan membantu melakukan atau memberikan SP3 terhadap kasus yang terjadi. Namun ternyata faktanya Richard tetap menjadi tersangka. Sehingga kemudian atas dasar tersebut Richard menyampaikan akan mengatakan atau memberikan keterangan secara jujur dan terbuka. Berangkat dari keterangan saudara Richard, saat itu juga kami meminta salah satu anggota tim sus pada saat itu, Kadiftik, untuk menjemput saudara FS. Di saat awal, FS masih belum mengakui, masih bertahan dengan keterangan awal. Dan berdasarkan keterangan saudara Richard, akhirnya tim sus memutuskan untuk melakukan penempatan khusus di Mako Brimob Polri. Kemudian tanggal 6 Agustus, saudara Richard menyampaikan ingin membuat dan menjelaskan peristiwa yang terjadi secara lebih terang benderang. Richard kemudian menuliskan keterangannya secara tertulis, di mana di situ menjelaskan secara urut mulai dari Magelang sampai dengan TKP Duren 3 dan mengakui bahwa dirinya menembak saudara Joshua atas perintah dari saudara FS. Berdasarkan pengakuan dari 3 tersangka tersebut, maka saudara FS akhirnya mengakui segala perbuatannya. Tanggal 7, saudara Richard mengakui perbuatannya, kemudian saudara Riki dan saudara Kuat juga ditetapkan tersangka. Saudara Kuat sempat akan melarikan diri namun diamankan dan berhasil ditangkap. Kemudian peristiwa penembakan yang terjadi di Duren 3 diduga dilakukan dengan perencanaan lebih dahulu oleh saudara FS di rumah Saguling yang diketahui oleh saudara PC dan saudara Richard. Demikian juga saudara PC diduga memberikan kesempatan terhadap peristiwa yang terjadi. Saudara Richard melakukan penembakan terhadap almarhum Joshua atas perintah saudara FS, di mana disaksikan oleh Riki, Kuat, Ma'ruf, dengan juga perannya untuk ikut membantu. Saat ini tersangka PC menyampaikan surat sakit sebelum dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Rencana minggu ini akan dilaksanakan pemeriksaan. Itu adalah penjelasan Kapolri kemarin, dan sekarang pemirsa dan Bang Gaudens, kita akan mencoba mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah. Ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sukarwan. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak, singkat padat saja. Saya singkat saja, ada 3 hal, singkat.
Pertama, sejak pemerintahan Gus Dur, polisi itu kan dipisahkan dari militer dengan tujuan agar lebih merakyat. Sampai loh Bang, saat ini seragam polisi itu kalau berpakaian kan tidak dimasukkan, biar terkesan tidak sangar, tidak disiplin seperti pramuka. Kalau pramuka kan seragam baju dimasukkan, sampai baju tidak dimasukkan tuh agar tidak sangar dan merakyat. Tapi tidak ada perubahan signifikan. Doktrinnya masih doktrin militer. Itu yang pertama. Yang kedua, ini Pak Kapolri itu memberantas judi-judi itu karena gara-gara Sambo. Yang tahun-tahun kemarin kan masih merajalela, ada judi kuda lari, ada Hongkong, ada judi online. Macam-macam banyak sekali masih berjudi-berjalan. Yang ketiga, yang terakhir, Pak Kapolri terkesan takut di depan anggota dewan. Pak Kapolri kenapa harus pegang pulpen nulis? Harusnya kan staf-stafnya yang di belakang yang nganggur nyenuk berdiri itu, yang duduk berdiri. Harusnya Pak Kapolri itu matanya menatap dewan seperti Mike Tyson kalau mau menatap lawan tinju itu. Kok nunggu merunduk, kelihatan takut. Sepertinya kalau film Bono maju kena mundur kena ini Pak Kapolri. Baik. Itu Terima aja. kasih. Harusnya tegas jantan dihadapi dewan. Jangan nungkruk. Oke. Terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukarwan ada Ibu Ong Mei Hua di Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Golden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ong, silakan Bu, pendapat Ibu singkat padat saja Bu, langsung Bu, silakan. Polisi sebagai penganyom dan pelindung. Ya. Dengan adanya kasus kerajaan Sambo menurun Bang Leo sampai 20%. Dengan adanya ditetapkan 5 tersangka, naik kinerjanya polisi. Nah inilah agar di kemudian hari tidak ada kebohongan, tidak ada rekayasa, agar masyarakat itu percaya 100% Bang Leo. Jadi untuk meningkatkan kinerja polisi dengan adanya Pak Listio Sigit, dengan ketegasan dan kinerjanya yang bagus, kita tunggu Bang Leo di pengadilan bagaimana 5 tersangka ini apakah akan menjalankan hukuman sesuai dengan tindakan dia, pembunuhan dengan anak buahnya. Semoga Polri Jaya tidak hilang kepercayaannya masyarakat di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mei Hua di Jakarta untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Kita akan bahas pendapat para pemirsa selepas jeda. Bang Godes dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Godens, tadi ada 2 pemirsa yang mengatakan ini beban itu atau tugas itu ada di pundak Kapolri untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Tadi yang ditekankan Bu Ong, bagaimana kemudian proses peradilan berjalan dan hukuman apa yang akan diberikan itu yang mungkin akan bisa menentukan juga apakah Muruah Polri itu akan kembali atau tidak. Menurut Abang bagaimana? Saya kira Muruah Polri itu tidak bisa diukur dari hasil persidangan.
sebab itu udah ranahnya lain. Bukan Polri lagi Bukan itu ya, Polri bukan lagi, wilayahnya itu Polri. penuntut umum itu di Iya, sana. iya. Di sana itu yang berperan itu kejaksaan, bukan kepolisian lagi. Tetapi yang kita harapkan polisi sejak awal menghadirkan keadilan bagi keluarga korban. Selama ini kan kita berbicara tentang Sambo dan keluarganya, tapi kita tidak pernah berempati kepada keluarga korban Yosua. Bagaimana orang tuanya merasa sedih gitu kan. Iya. Nah, empati itulah yang mestinya ditunjukkan dengan menghadirkan keadilan di dalam proses hukum ini. Kita memberi apresiasi kepada kepolisian yang menurut istilah Kapolri kemarin di Komisi 3 bahwa kasus ini pil pahit buat kepolisian. Iya. Ya kalau pil pahit itu kan walaupun pahit harus ditelan karena dia menyembuhkan. Betul. Nah, harapan itu pula yang juga dikatakan di dalam editorial, kasus ini harus menjadi titik start untuk melakukan reformasi secara menyeluruh di dalam tubuh kepolisian. Yeah. Dan Kapolri sudah menjanjikan hal itu di depan Komisi 3 dan saya masih ingat ketika Kapolri melakukan fit and proper test di Komisi 3 juga sangat tegas sekali bagaimana Kapolri membawa kepolisian itu kepada polisi yang presisi. Nah, polisi yang presisi itu tampak jelas di dalam penyelesaian kasus pembunuhan Brigadir J ini. Bagaimana polisi membentuk 2 tim. Yang pertama itu tim yang terkait dengan tindak pidana. Yeah. Yang kedua itu tim yang terkait dengan kode etik. Mestinya hari ini Sambo akan dibawakan ke pengadilan etik. Sidang kode etik. Sidang etik. Apakah jadi tidak? Sebab kemarin Sambo juga sudah mengajukan pengunduran diri dari kepolisian. Mestinya kalau orang yang sudah mengundurkan diri tidak lagi bisa diadili. Oke, Bang, tapi ini kan proses yang sangat tidak masuk akal sebetulnya. Banyak orang mengatakan mereka tidak mengira, sampai sekarang masih banyak yang tidak percaya bahwa di tubuh Polri yang adalah aparat penegak hukum yang dipercaya masyarakat, ternyata ada kejadian seperti ini. Apapun motifnya ya. Tapi kan yang faktanya adalah ada anggota kepolisian yang mati terbunuh dan sejauh ini sudah diakui dibunuh oleh atasannya. Sekali lancung ke ujian katanya seumur hidup orang tidak percaya. Ada pepatah seperti itu, Bang. Pertanyaannya bagaimana itu bisa dibalikkan dengan yang terjadi sekarang oleh Polri, Bang? Ya, harus kita katakan juga secara tegas bahwa sebagai institusi kepolisian itu masih patut untuk dipercaya sebagai institusi. Bahwa di dalam kepolisian itu ada orang jahat, ya di mana-mana, tidak hanya di kepolisian. Yeah. Hampir di semua instansi, lembaga, ya? institusi, lembaga, swasta ataupun pemerintahan, ada orang baik, ada yang tidak baik. Yeah. Yang tidak baik ini yang kita katakan sebagai virus di dalam kepolisian, inilah yang sedang dibenahi oleh Kapolri. Yeah. Nah, apakah pembenahan ini mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat? Kita lihat dari hasil survei. Ketika kasus Sambo ini awal-awal muncul, kepercayaan kepada kepolisian itu turun di bawah 20%, sekitar 26%. Itu waktu itu masih dengan skenario awal yang diceritakan? Ya, skenario awal. Oh, oke. Tetapi pada saat Kapolri menetapkan status tersangka kepada Sambo, kepercayaan itu mulai tumbuh dan sampai sekarang itu berdasarkan hasil survei sebuah lembaga kemarin itu kan bagus sekali hasil surveinya. Itu artinya masyarakat hanya mempercayai kepolisian dari kinerjanya, bukan pada katanya gitu. Iya, pertanyaannya Bang, ini kan sesuatu yang kembali lagi saya bilang, sesuatu yang seharusnya tidak bisa terjadi tapi terjadi juga. Dan ketika kepercayaan itu runtuh, memulihkannya kan itu memang betul hasil survei sudah naik. Memulihkannya kan butuh waktu juga, butuh konsistensi dan benar-benar menyeluruh dilakukan oleh kepolisian. Itu bisa tidak dilakukan oleh polisi kita, Bang? Ya, seperti dikatakan di editorial itu, polisi itu sangat penting keberadaannya karena ini lembaga yang punya kewenangan yang besar sekali. Iya. Lembaga yang bisa menentukan orang benar salah itu ya polisi. Betul. Walaupun dibawa ke pengadilan. Dan organisasi yang ada sampai tingkat desa. Karena itu
kita sangat membutuhkan kepolisian yang bersih. Tentu orang-orangnya harus bisa bertanggung jawab di dalam kepolisian. Karena itu satu-satunya cara supaya bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat, lagi-lagi polisi harus bekerja sekuat tenaga, atau dengan kata lain harus memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa masih ada harapan, polisi itu masih bisa lebih baik kok. Dan sekarang memang mampu ditunjukkan oleh Kapolri bahwa polisi ini masih layak dipercaya kok. Tadi ada sedikit pendapat dari Pak Sukarwan yang mengatakan Kapolri ini bagus kerjanya, tapi kan sebetulnya ketika melakukan razia penangkapan kepada kasus judi katanya, itu kan karena kasus Sambo ini. Kalau logikanya kalau misalnya tidak ada kasus ini, apakah itu akan dilakukan juga? Nah, hal-hal seperti ini Bang, kebingungan masyarakat, saya boleh katakan begitu, yang bisa mengarah ke ketidakpercayaan karena beredar betul ada skema diagram katanya siapa begitu. Itu bagaimana kemudian benar-benar kalau memang itu tidak benar, membuat kita benar-benar percaya bahwa oh ya, polisi ini bersih kecuali beberapa orang seperti Sambo dan beberapa orang ya. Bagaimana Bang? Ya mungkin polisi perlu mempertimbangkan bahwa sekarang itu zaman terbuka, semua bisa diakses. Dan yang paling penting itu bagaimana polisi memberikan informasi yang patut dipercaya di hadapan publik, di ruang publik. Sebab kita tahu bahwa polisi itu bekerja, kasus judi itu sudah banyak yang ditangkap. Kapolri juga memperlihatkan kemarin, dan itu sudah dilakukan sejak Sulistyo diangkat, dilantik sebagai Kapolri. Kasus judi itu sudah mulai ditangani. Tetapi memang harus jujur diakui, kasus judi tidak terlalu besar eksposnya di tengah masyarakat, sehingga kalah seksi dengan kasus Sambo gitu ya. Orang terkaget-kaget ketika muncul diagram apa segala macam itu. Tetapi padahal kepolisian itu sudah jauh-jauh hari sudah melakukan razia terhadap persoalan judi ini. Hanya itu tidak terkomunikasi dengan baik. Nah, karena itu ke depan polisi itu harus mampu memberikan informasi tentang institusinya secara clear kepada masyarakat. Apa yang dikerjakan harus disampaikan secara baik dan benar kepada masyarakat. Apakah perbaikan di tubuh Polri ini selesai dengan menangkap, menyeret orang-orang yang memang nanti dibuktikan di pengadilan bersalah, atau memang harus ada juga perubahan struktural? Ada yang mengusulkan Bang, karena disebut-sebut divisi Propam, tempat bernaungnya Sambo tadinya, itu begitu powerful sehingga akhirnya jadi seperti kekuatan yang tidak bisa di-challenge, tidak bisa dipertanyakan. Apakah cukup dengan seperti itu atau memang harus ada reformasi lagi di struktur Polri Bang? Ya, yang pertama-tama itu dari sisi manajemen, tidak ada sistem yang baik tanpa melakukan evaluasi terus-menerus. Atau dengan kata lain, sistem yang sekarang sedang dijalankan di dalam Polri, bagusnya setiap saat dievaluasi. Kalau memang perlu diperbaiki, harus diperbaiki. Tetapi jangan pernah berpikir tentang mengganti sistem hanya karena sebuah kasus tetapi harus dilakukan secara menyeluruh, harus lewat penelitian yang mendalam, sehingga tidak tergopoh-gopoh orang untuk mengganti sistem hanya karena sebuah kasus. Hanya seseorang yang memang pangkatnya tinggi, jenderal gitu, yang melakukan kesalahan, apakah kita harus memvonis bahwa sistem yang ada di kepolisian itu jelek? Itu terlalu terlalu dini untuk mengambil kesimpulan seperti itu. Baik, kita ikuti terus seperti apa kasus ini berjalan dan juga kita dukung polisi untuk membersihkan diri dan supaya muruah Polri kembali utuh lagi. Bang Gaudens, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi loh. Pemirsa, tugas Kapolri ke depan tidak ringan. Selain terus merawat kepercayaan masyarakat, ia harus melakukan konsolidasi internal. Kapolri tidak bisa berjalan sendiri. Ia membutuhkan dukungan publik agar institusi Polri tetap berwibawa dan dihormati. Saya Leonard Samosi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap pakai masker Anda untuk menjaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.